Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pertama dengan Mr. Jet, jelas enteng Voltrik atau Sujatno ya, dari SMA Negeri 1 Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mari kita akan bicara pertama ini tentang pengenalan kimia, pengenalan ilmu kimia untuk kelas 10 ini. Semoga nanti sangat bermanfaat. Perhatikan baik-baik. Oke, mari kita mulai saja. Jadi pendahuluan ilmu kimia. Ya, ilmu kimia itu peranannya dan isinya nanti akan kita bicarakan karena ini kita baru perkenalan dengan kimia ya. Pertama, ilmu kimia dan peranannya tentang kesehatan, kedokteran, energi, lingkungan, teknologi pangan, bahan pangan dan pertanian. Hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, bekerja di laboratorium kimia, materi dan klasifikasinya. Oke ya. Nah, yang pertama dulu ilmu kimia dan peranannya itu. Ya. Ilmu kimia yaitu bagian dari IPA yang mempelajari struktur, sifat, materi, ya, struktur dan sifat materi, perubahan materi, ya, dan energi yang menyertai perubahan materi. Jadi itu ya, mempelajari strukturnya, struktur sifat-sifatnya bagaimana, sifat zat atau materi, kemudian perubahannya bagaimana, kemudian energi yang menyertai perubahan itu. Ada 4 hal itu. Ya. Nah, ilmu kimia itu merupakan pusat pengetahuan, ya, sehingga untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya itu. Ya, contohnya kita akan mempelajari ilmu fisika, biologi, geografi, lingkungan, ya, geologi, sejarah, itu semuanya itu sangat membutuhkan ilmu kimia itu. Ya, makanya harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya ya. Kedokteran nanti yang akan jadi dokter, ahli hukum ya. Oke. Dan kemudian media perkembangan ilmu lain, misalnya semikonduktor, kemudian superkonduktor, berhubungan dengan teknokomputer yang sekarang sudah marak ya. Ya, ada chip itu seperti itu yang ada di ATM itu ya, kartu ATM, struktur molekul berhubungan dengan obat, kedokteran ya, dan lain-lain itu. Jadi sangat penting itu ilmu kimia itu. Makanya walaupun baru pertama kali belajar sejak dari SMP dulu, mari kita nanti insya Allah akan mudah dengan cara jet, jelas, enteng, full trick ya, ikuti terus ya. Kemudian berikutnya ilmu kimia dalam kesehatan dan kedokteran nih. Ya, ingat-ingat yang mau jadi dokter ya. Pertama yaitu usaha preventif, yaitu untuk pencegahan. Menciptakan vaksin. Nah, sekarang itu lagi maraknya vaksin ya. Yang saya sudah vaksin 2 kali itu COVID-19. Nah, kayak ya, penyakit sebagai bakteri, virus ya. Kemudian ada flu burung, TBC, polio, cacar ya, termasuk COVID-19 ini ya. Kemudian itu preventif, pencegahan. Kemudian untuk yang kuratif itu penyembuhan ya, menciptakan obat-obatan ya. Nanti kalau akan yang jadi apoteker ya, nanti akan kuliah di farmasi. Nah, ini harus tahu kimia, jelas ini harus menguasai dengan betul-betul itu. Oke, berikutnya kimia dalam energi dan lingkungan itu ya. Pertama, energi fosil, minyak bumi, batu bara, bagi nanti anak-anak yang akan menjadi insinyur pertambangan, insinyur perminyakan ya. Itu nanti kimia memang harus mengetahui ini, menguasai. Kemudian energi alternatif, bioetanol ya. Sekarang bahan bakar yang dari minyak itu sudah berkurang itu, maka dibutuhkan adanya suatu energi alternatif, bioetanol. Baterai matahari ya, sekarang negara Indonesia sedang mengembangkan ini tentang energi baterai itu, listrik ya, mobil listrik ya, kereta api listrik ya, sehingga tidak membutuhkan bensin, membutuhkan solar ya. Nah itu. Energi nuklir ya, ada uranium, plutonium ya, neptunium dan sebagainya. Nanti kita akan membahas di kelas 12 ya. Awas, limbahnya sangat berbahaya ini yang nuklir ini. Nah, sehingga untuk yang bekerja di teknik nuklir itu hati-hati itu. Memang gajinya banyak sekali, tapi resikonya masya Allah ya, itu nyawa ya. Memang semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka semakin tinggi juga
gajinya ya, pilot itu, gajinya gede banget, tapi resikonya jatuh ya sudah, kecelakaan sudah ya, tinggal nama min dzalik ya. Oke, kemudian efek CO2, freon ya, efek-efeknya itu bagaimana akan dipelajari itu. Ya, ada yang menimbulkan gas rumah kaca, ada yang menimbulkan hujan asam ya dan sebagainya nanti. Nah, oke itu ya. Kemudian itu kimia dalam energi dan lingkungan. Berikutnya yang ketiga, kimia dalam teknologi bahan. Ya, struktur zat. Nah, ini pertama struktur zat itu. Teknologi berhubungan dengan struktur zat, struktur dari suatu materi itu. Ditemukan polimer karet ya, plastik, nilon. Nah, itu dari pengetahuan kimia itu. Kemudian fiberglass yang sekarang dipakai untuk kaca pesawat dan sebagainya itu. Kenapa pakai fiberglass? Karena saking kuat ya. Ya seperti kaca biasa tapi kuat sekali, nggak pecah ya. Nah, itu kristal cair dari atau LCD itu, liquid crystal display itu ya. Nah itu makanya sekarang itu kalau TV dan HP itu tipis-tipis tuh kalau sudah menggunakan LCD itu ya, kristal cair itu ya. Zaman dulu kan gede ya, belakangnya itu ya besar gitu, sekarang tipis ya. HP juga tipis-tipis sekarang itu menggunakan LCD. Kemudian superkonduktor. Nah, ini bahan konduktor listrik ya tanpa ada energi yang hilang itu. Ya, dibuat pada suhu min 400 derajat Celcius itu. Untuk pemindai struktur otak ya, saraf ya itu. Ya, kemudian komponen mesin kereta api super cepat. Nah, itu. Ya, itu sedang digagas di Indonesia ini. Ya, akan relatif super cepat. Di Jakarta sampai Surabaya itu hanya berapa menit aja. Nah, ya super cepat. Energi nuklir. Nah, itu ya. Kemudian semikonduktor dengan teknologi nano ya, yaitu keping silikon ya untuk HP dan komputer. Silikon chip. Nah, itu sekarang sudah teknologinya sudah canggih sekali ya. Kita pakai HP seperti ini, teknologi ini nih. Nah, oke. Kemudian kimia sebagai bahan pangan dan pertanian ya, bahan pangan ya untuk pupuk sintesis ya. Jadi ahli-ahli yang teknik industri nanti ini, misalnya kalau ke UGM teknik industri ini, bagaimana membuat pupuk ya, pupuk sintesis meningkatkan hasil pertanian ya. Ada pupuk urea yang tidak merusak lingkungan tapi ada urea, ZA, NPK ya, itu merupakan dibantu oleh ilmu kimia ini ya. Pestisida ya, pengendali hama itu DDT. Kalau sekarang DDT itu ya suka diuraikan ya, nggak dipakai lagi itu ya, diganti pestisida ya, baru pestisida yang ramah lingkungan ya. Nah kemudian penemuan gen. Wah ini kombinasi kimia dengan biologi, penemuan gen ya, penciptaan bibit tanaman ya, kemudian ternak unggul, proses pemuliaan itu. Nah, jadi bisa jadi ada suatu tomat yang bisa besar, bijinya nggak ada, umurnya hanya berapa hari saja kita bisa memanennya. Nah itu rekayasanya, itu penemuan gen itu. Kemudian rekayasa genetika itu penemuan tanaman dan ternak ya sesuai dengan keinginan kita ya, setelah elektroforesis. Nah kemudian misalnya padi ya, umurnya pendek, tahan lama, bulirnya banyak, enak ya, itu bisa kita rekayasa dengan teknologi rekayasa genetika ini. Sapi yang cepat gemuk, susunya cepat dan lain-lain itu ya. Makanya ini pembelajaran tentang kimia ini sangat bermanfaat nantinya itu, sehingga kita ikuti terus ya, karena kimia itu nantinya antara ilmu yang satu anak yang kelas 10, 11, 12 saling berkaitan, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kelas 10 sudah nggak menguasai ya kelas 11, 12 ya sudah kurang menguasai itu. Nah makanya harus mulai awal ini pengenalan kimia ini ya, supaya kalian bisa mempelajari kimia dengan sebaik-baiknya dan semangat ya. Hakikat ilmu kimia ini tadi sudah dibahas ya, bagian dari IPA ya, bagian dari IPA yang mempelajari ini pertama strukturnya bagaimana, nah, kemudian sifat-sifatnya bagaimana, struktur, sifat ya, sifat materi tadi zat ya, benda.
Kemudian perubahan materi, perubahannya bagaimana? Ya, apakah dia menguap, apa membeku atau terbakar, itu perubahannya bagaimana itu. Kemudian energi yang menyertai perubahan itu. Ya, misalnya saja bensin dibakar, bensin 1 liter dibakar, nanti akan bisa menimbulkan energi berapa kilojoule. Nah, digunakan oleh mobil sampai berapa kilometer lah itu. Nah, itu merupakan energi yang menyertai. Jadi sekali lagi ada 4 hal, strukturnya apa, sifat-sifatnya bagaimana, ya, kemudian perubahan materi tadi, kemudian energi yang menyertai perubahan itu. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Sifat, struktur, sifat, ya, perubahan dan energi, ada 4. Ya, ingat-ingat itu. Nah, sekarang satu persatu struktur, ya. Struktur atau susunan materi itu meliputi apa saja? Pertama, komponen pembentuk materi. Ya, komponennya itu. Misalnya suatu ada buku lah ya. Buku itu komponennya apa saja? Senyawa apa saja? Oh, di dalamnya ada selulosa ya. Nah, itu di serat-serat selulosa dan sebagainya itu. Dalam selulosa ada apa? Oh, di situ ada karbonnya, ada hidrogennya, ada atom oksigennya. Jumlahnya berapa lah itu? Itu strukturnya dengan sangat detail ya. Kemudian perbandingan tiap komponen dalam materi itu. Ya. Gula, 1 molekul gula itu berapa atom karbonnya, berapa atom hidrogennya, berapa atom oksigennya, itu bisa diketahui dalam ilmu kimia itu. C12, H22, O11 itu gula itu. Atom C-nya 12, C12, H22 hanya 22, O-nya 11 itu. Sampai sedetail itu gitu, ya. Kemudian ikatan antar atom penyusunnya. Pada air itu ikatannya bagaimana? Apa kovalen, apa ikatan ion? Nah, itu ada berapa atom yang berikatan? Oh, H2O. Oh, berarti hanya ada 2 atom, O-nya ada 1 atom. Nah, itu detail sekali itu ikatan-ikatannya. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam, ada ikatan van der Waals, ya, ada ikatan gaya London dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian sifat materinya, dari strukturnya sudah, sifatnya itu. Sifatnya ada sifat fisik, sifat kimia. Sifat fisik itu wujudnya, penampilannya bagaimana, ya, sifat fisika itu. Tapi kalau sifat kimia itu kereaktifan. Apakah mudah terbakar? Ya, itu. Apakah mudah mengendap? Ya, apakah mudah terbakar? Apakah mudah bereaksi dengan zat lain? Nah, itu. Apakah mudah mengalami dalam bahasa Jawa itu nayeng, berkarat. Nah, itu ya, oke. Gitu. Kemudian berikutnya sifat terus perubahannya. Nah, perubahannya meliputi apa saja? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu secara sementara, perubahan kimia secara kekal. Nah, perubahan fisika itu hanya menguap, melebur. Jadi perubahan dari padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas itu. Jadi zatnya tetap. Itu hanya sementara, berarti hanya menguap, melebur, mendidih, menyublim, pecah, sobek, retak. Itu hanya perubahan fisika saja. Ya, perubahan bentuk saja itu. Ya, itu. Dan perubahan fase saja, gas ke cair itu. Tapi kalau perubahan kimia itu sifatnya kekal. Zatnya berubah itu, ya. Terbakar itu tadinya itu misalnya yang terbakar kertas ya. Ya, kertas itu ada CHO akan menjadi CO2 dan H2O itu. Jadi berubah zatnya itu, ya, terbakar, membusuk, ya. Zat kalau sudah membusuk itu sudah nggak bisa dikembalikan ke nasi. Kalau sudah membusuk sudah nggak bisa dikembalikan ke nasi lagi, nggak bisa, ya. Itu. Kemudian kertas sudah terbakar, sudah jadi CO2, H2O dan arang itu sudah nggak bisa dikembalikan, ya. Kemudian berkarat, fotosintesis, metabolisme, ya, fermentasi, ya itu. Nah, itu jadi perubahannya kekal untuk kimia, sementara untuk fisika. Perubahan berikutnya adalah energi yang menyertai tadi. Ya, energi yang menyertai itu meliputi apa? Ini pertama proses pembentukan energi. Ya, ada suatu proses yang eksoterm. Nah, eksoterm ada yang endoterm. Misalnya saja kita membakar bensin. Bensin dibakar itu termasuk eksoterm. Karena bensin dibakar itu akan menghasilkan energi panas, menghasilkan panas itu. Nah, itu kalau eksoterm itu menghasilkan panas. Tapi kalau misalnya fotosintesis itu endoterm.
proses fotosintesis itu membutuhkan energi panas matahari itu. Nah, itu ada yang membutuhkan panas, yaitu memberikan energi panas, yaitu atau kalor, yaitu endoterm. Ada yang menghasilkan panas, itu ya. Jadi nanti kita akan bicara ini. Nah, proses pembentukannya itu ada eksoterm, endoterm. Itu nanti kelas 11 itu ada yang namanya termokimia itu. Kemudian besarnya energi ya dalam satuan kilojoule itu. Nah, misalnya kita tadi membakar bensin 1 liter itu nanti akan menghasilkan energi berapa kilojoule. Ya, bisa kita hitung itu. Bisa digunakan untuk mobil dari jarak berapa ke berapa. Ya, dengan melihat ukuran keiritannya mobil itu tadi ya. Nah, itu. Kemudian LPG dibakar, LPG 1 galok, tabung itu berapa gram, mau dibakar menghasilkan berapa kilojoule. Nah, bisa digunakan untuk memanaskan air ya, berapa liter sampai gitu. Bisa itu dihitung. Oke. Asal usul energi ya, tuh. Ya, kemudian ya, asal usul energi itu dari sistem, dihasilkan sistem ya. Kemudian ada yang dari lingkungan diserap ya, tadi yang eksoterm endoterm itu. Ya, kalau dari sistem itu yang eksoterm ya, dihasilkan oleh sistem, berapa yang dihasilkan dan berapa yang dibutuhkan energinya itu. Ya, oke ya. Itunya. Maka ilmu kimia itu perkembangan melalui eksperimen ya. Makanya kita jangan sampai tidak senang pada eksperimen itu. Nah, makanya ilmu kimia melalui eksperimen dikembangkan itu. Makanya nanti kalau kita praktek pas kita tatap muka ya, PTM, pembelajaran tatap muka, kita akan eksperimen. Nah, kalau dalam pembelajaran PJJ ini paling hanya eksperimen secara YouTube ya. Oke. Ikutlah YouTube saya ya nantinya. Oke, kemudian ilmu kimia itu berisi pertama produk ilmiah, proses ilmiah, dan penerapan produk ya. Produk ilmiah ya, produk ilmiah itu berupa fakta, prinsip, hukum, teori, itu produk ilmiah. Kalau proses ilmiah ya, prosesnya itu eksperimen dan penelitian. Jadi nanti kalau kita menjadi ahli kimia ya, pasti tidak akan lepas dari eksperimen dan penelitian di laboratorium itu. Nah, makanya harus orang-orang yang buta warna kadang-kadang itu kalau sudah diterima di perguruan tinggi kok jurusan yang berhubungan dengan kimia, kalau dia buta warna pasti akan dialihkan dia dimasukkan ke yang matematika ya, atau yang tidak membutuhkan itu warna-warna itu ya. Kalau kimia itu jelas ya, itu jangan sampai buta warna, itu harus berhubungan dengan itu sih, warna-warna itu, apalagi pada analisis titrasi ya dan sebagainya. Oke, kemudian proses ilmiah, penerapan produk dan proses ilmiah. Ini penerapan produk ini diterapkan untuk apa ya, misalnya saja produk dari kecantikan ya, itu bagaimana eksperimen supaya bisa menempel, supaya bisa menjadikan lebih halus, lebih putih lah, itu penerapan produk ya. Itu penerapan produk itu perlu juga proses ilmiah. Itu jadi pada ahli-ahli farmasi yang menemukan obat-obat yang baru itu biasanya itu melalui proses itu. Ini ada tanaman apa ya, diproses, diteliti dulu, bisa dibuat obat ini ya, itu ya. Kemudian tujuan ilmu kimia itu kesejahteraan manusia, jelas. Adapun sekarang itu banyak yang untuk bom, itu sudah bukan tujuan ilmu kimia, itu sudah disalahgunakan itu, naudzubillah min dzalik ya. Makanya kalau Anda nanti menjadi ahli kimia ya, ahli misalnya nuklir, itu arahkan ke yang kesejahteraan manusia ya, misalnya untuk tadi bioteknologi, rekayasa genetika, itu diarahkan ke situ, jangan diarahkan ke bom yang menghancurkan manusia ya. Naudzubillah min dzalik, itu menimbulkan kerusakan di dunia ini, akan dosa ya. Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang suka membuat kerusakan di bumi ini. Kemudian ilmu kimia dipelajari dan dikembangkan itu menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu ya ini digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ya, yang dapat dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah itu. Jadi kita itu bisa memiliki ini, punya ilmu fisika, kimia, biologi, matematika. Itu semuanya harus hasil dari suatu penelitian ini. Ya.
ya, yaitu hasil dari metode ilmiah itu, ya, digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya itu. Makanya para profesor-profesor itu menemukan suatu hal-hal yang baru, ya. Kita bisa sekarang tuh bisa punya ada pesawat terbang, itu hasil dari penelitian-penelitian yang begitu memakan, begitu menyita waktu, menyita usia bahkan itu, ya. Sehingga antara ahli yang satu dan ahli yang lain itu saling berkesinambungan nantinya. Makanya nanti kalau ada penelitian, itu biasanya itu mengacu pada penelitian sebelumnya itu, ya. Menurut jurnal penelitian ini jurnal ini jurnal ini, ya itu. Kalau kita lihat itu dengan jurnal tadi nanti disatukan menjadi dibuat suatu hipotesis, ya. Ini makanya ini metode ilmiah, ya. Ini sering digunakan waktu kalau kita belajar awal-awal itu, ini metode ilmiah itu dalam biologi, ya. Nah, itu fisika, kimia pasti diawali dengan seperti ini. Metode ilmiah, ya, walaupun di SMP itu sudah berkali-kali dibahas seperti ini, tapi jangan bosan-bosannya, ya, karena ini merupakan landasan penting bagi para ahli ini. Jadi kalau kita misalnya orang yang bukan ahli, biasanya kalau melihat suatu hal pasti langsung kesimpulan, ya, berarti gini itu. Ada orang hoak itu berarti orang yang tidak ilmiah itu. Ada melihat suatu fenomena seperti itu langsung disimpulkan, berarti gini, berarti itu orang yang tidak ilmiah, ya. Tapi kalau orang-orang yang ilmiah itu, kalau ada suatu fakta, ada suatu data, suatu kabar, itu langsung diproses dulu di pikiran, ya, melalui metode ilmiah baru kesimpulan itu. Nah, kalau orang-orang yang tidak ilmiah, yang nggak terpelajar, biasanya seperti itu, mudah termakan oleh hoak dan sebagainya itu, ya. Nah, itu pertama itu fenomena. Nah, fenomena itu permasalahan, ya. Fenomena itu, ya, permasalahan pada objek pengamatan, ya. Ya, misalnya ada ini contohnya, misalnya perkaratan logam besi. Logam ini kok bisa berkarat, ya. Nah, ini kok bisa berkarat, ya. Nah, itu permasalahan itu, ya. Zaman dulu mungkin waktu belum ada ilmu seperti ini, belum ditemukan tuh, aduh, ini mobil-mobilnya pada berkarat, ini benda-benda saya yang ini mahal-mahal kepada berkarat, aduh. Nah, itu permasalahan ini baru diobservasi, ya. Diobservasi fenomena, permasalahan, observasi, pengamatan, pengumpulan data, ya. Kenapa ini, mengetahui penyebabnya, ya, mengapa bisa berkarat itu. Nah, ini besi ini, kalau yang besi yang di dalam minyak tanah kok nggak berkarat, ya. Besi yang dibiarkan di luar kena hujan, kena ini kok berkarat, ya lah. Itu dicari ininya dulu, observasi dulu itu, baru dieksperimenkan itu, penelitian untuk memperoleh data, ya. Itu dicoba, ini ada yang dibiarkan bercampur dengan air dan udara, ada yang dimasukkan ke dalam minyak, ya, ada yang ditempeli dengan logam lain. Nah, itu dengan eksperimen itu. Nah, kemudian menarik hipotesis, ya, eksperimen. Kemudian baru setelah itu diulangi lagi, baru kita, kalau misalnya kejadiannya itu berulang-ulang atau tetap seperti itu, berarti langsung dibuat hukum, hipotesis, atau diuji kebenarannya, ya, dan dipertanggungjawabkan, diformulasikan, ya, atau verbal, dapat diterapkan pada kasus lain dengan kondisi yang sama itu, ya. Itu. Nah, oke. Kemudian lanjut metode ilmiah, teori itu. Yang kelima itu teori. Teori itu gabungan prinsip-prinsip, ya. Prinsip-prinsip yang tersusun dalam berbagai hukum, ya. Nah, itu. Jadi gabungan prinsip-prinsip yang tersusun dalam berbagai hukum. Jadi antara teori dan hukum itu lebih luas teori itu. Ya, hukum itu hanya dari suatu sisi, kemudian kalau gabungan dari hukum-hukum disebut teori. Ya. Teori dapat berkembang sebab teknologi, yaitu teknologi, ya. Misalnya teori atom itu terus berkembang sebab ditemukan fakta-fakta baru, ya, kemajuan teknologi itu. Jadi ada teori atom pertama dulu, teori atom Leucippus Demokritos, kemudian langsung teori Dalton diiringi dengan Thomson, teori atom maaf, ya, itu
teori atom itu terus berkembang itu. Nah, kalau sekarang sudah teori modern itu. Nah, ini ada Leucippus-Demokritos, teori Dalton, teori Thomson, teori Rutherford ya, teori Bohr, teori Louis de Broglie, Heisenberg, Pauli ya, dan teori kuantum. Sekarang yang dipakai teori kuantum itu. Nah, itu. Sekarang bekerja di laboratorium. Nah, itu. Nah, karena kita itu tadi ya tidak akan lepas dari praktikum ya dan penelitian, maka kita harus tahu dulu bagaimana kita bekerja di laboratorium. Laboratorium itu tempat praktikan ya. Praktikan itu orang yang prakteknya melakukan percobaan. Nah, itu. Nah, praktikan itu orang yang melakukan praktikum. Nah, ya. Itu langkah belajar kimia di laboratorium. Pertama itu kita observasi, pengamatan. Ya. Kemudian setelah diamati, kita memperoleh suatu data, menyajikan data. Data diperoleh, kemudian diolah, dianalisis ya. Nah, analisis, kemudian setelah dianalisis kita melakukan interpretasi data atau menyimpulkan. Itu cuma 4 itu. Observasi, kemudian ada data itu dianalisis, diolah ya, kemudian disimpulkan. Begitu aja. Nah, alat-alat laboratorium nanti kapan-kapan kita berikan bisa foto ya, atau kalau sudah kita tatap muka ya, benar tatap muka kita langsung ke laboratorium. Ini ada alat-alat ini, ada gelas beker jelas itu untuk menampung ini, gelas beker labu Erlenmeyer ya, kemudian gelas ukur, ada pipet, gondol nah ya, labu ukur ya, ada tabung reaksi ya. Ini ada gelas ukur, ada labu ukur beda ya, tabung reaksi, ada corong kaca dan sebagainya itu. Ya, kemudian penjepit tabung reaksi, ya lampu spiritus, ya barangkali waktu SMP udah ada yang dikenal ya. Kaki 3 ya itu, atau tripod, ada botol reagen, botol semprot, ya, lumpang porselin, neraca, ya, kemudian gelas arloji dan sebagainya. Nah, kemudian bahan-bahan yang di laboratorium itu. Hati-hati bahan-bahan itu di laboratorium itu berbahaya ya, banyak yang berbahaya, sehingga kita harus tahu ya. Ibaratnya orang kalau misalnya melihat sesuatu yang berbahaya, kalau kita sudah tahu ilmunya, nanti nggak bahaya ya itu. Tapi kalau yang belum tahu ilmunya biasanya takut ya. Tapi kalau sudah mengetahui, oh nih yang mudah meledak apa saja, oh asetilen ya, etuna itu mudah meledak itu, C2H2 etuna ya. Kemudian ada amonium nitrat ya, itu biasanya untuk digunakan untuk bahan peledak itu, amonium nitrat. Nah, kemudian pengoksidasi, bisa mengoksidasi zat lain itu ya, mudah mengoksidasi, membuat reaksi oksidasi pada zat lain, aseton ya. Kemudian asam sulfat ya, itu asam sulfat itu air aki ya. Kalau aseton itu penghapus pembuang cat kuku itu aseton kayak ya. Kemudian karsinogenik, ada yang pemicu sel kanker itu, karsinogenik itu benzina, ada asbes ya itu. Nah, itu makanya orang-orang yang hidupnya itu di dekat dengan industri asbes biasanya ini ada ada pemicu kankernya itu besar ya. Mudah terbakar ya, ada etil ether itu mudah terbakar itu. Ini obat bius ya, propana ya, propana itu campuran di dalam LPG itu, ada propananya, ada etananya ya, ada metananya itu. Kemudian beracun itu merkuri itu apa ya, merkuri itu raksa itu. Nah, ada orang mengatakan air raksa, sebenarnya salah itu, hanya raksa saja. Kemudian klorin, nah itu hati-hati ya. Nah, nanti ada zat-zat lain ya, yang ini hanya pengenalan saja. Kemudian bahan-bahan laboratorium yang korosif, menyebabkan perkarat berkarat ya, misalnya asam-asaman itu, asam cuka ya, asam asetat, asam cuka itu. Kemudian aluminium klorida itu. Kemudian penyebab iritasi ya, amoniak, kemudian SO3 ya, SO3, SO2 belerang trioksida nih ya. SO3 itu belerang trioksida ya, kalau SO2 belerang dioksida nih ya. Oke, maaf keliru. Kemudian catatan penting bahan kimia di laboratorium, pertama itu umumnya bersifat racun,
Sehingga jangan mudah-mudah kita makan di dalam laboratorium itu, nanti bisa kena uap racun itu. Nah, masuk ke nanti. Jangan, nggak boleh makan di dalam laboratorium itu. Menggunakan sesuai dengan petunjuk guru dan laboran. Jadi kalau kita akan menggunakan zat-zat itu sesuai dengan petunjuk guru dan laboratorium. Ya, tuh. Nah, kemudian hindari kontak langsung dengan anggota badan. Ya, jadi kita memegang langsung nggak boleh itu, ya, kontak langsung dengan badan itu. Harus ada penjauhan. Kita akan mengambil suatu zat, ya misalnya NaOH, ya, yang berupa padatan itu dengan penjepit itu, atau dengan sendok yang plastik itu, ya. Nah, itu sendok plastik yang disediakan di laboratorium itu. Jangan membau langsung itu, membau mencicipi, jangan, ya, pakai bahaya itu. Nah, perhatikan tata tertib saat bekerja di laboratorium itu, hati-hati ya. Nah, itu tata tertib di laboratorium ini, ya. Oke, ya, perhatikan. Yang pertama, membaca petunjuk dan merancang praktikum. Ya, merancang praktikum, ya, membaca petunjuk, ya, dan merencanakan praktikum. Yang kedua, menggunakan peralatan kerja, ya, itu misalnya jas praktek, ya, itu. Rambut yang panjang, ya, tidak berjilbab harus diikat. Ya, misalnya kalau rambut yang panjang kan, ya, nyabet kanan kiri, ya, bisa mau nanti nyabet gelas, ya, langsung bisa pecah. Nah, itu rambut yang panjang. Dilarang makan dan minum, ya, makan dan minum dalam laboratorium, jelas, ya. Kemudian menjaga kebersihan meja dan lingkungan laboratorium. Berikutnya, sehabis praktikum cuci tangan dengan sabun, ya, jelas itu, karena banyak racunnya nanti di tangan kita itu. Kemudian jika terkena zat kimia jangan digaruk. Terkena misalnya asam sulfat, ya, ya, itu jangan digaruk itu. Ya, itu seharusnya ya, ada keran air, kemudian kita tangan kita itu yang terkena zat tadi itu dibilas, ya. Ya. Tapi jangan digaruk-garuk, ya, biarkan dia akan hilang dengan aliran air dari keran tadi, ya. Itu keran air dipastikan tertutup sudah di praktikum, ya. Kemudian keran gas Bunsen, ya, kalau ada, ya, di tempat kita, ya, belum ada itu. Nah, Bunsen dipastikan tidak bocor, ya, itu. Oke, berikutnya penggolongan materi lah ini. Nah, kita akan bicara tentang kimia tadi. Nah, kimia itu kita mempelajari tentang materi atau benda atau zat. Benda, materi banyak sekali itu. Makanya supaya mudah dipelajari maka digolongkan, ya, diklasifikasikan dalam biologi itu. Nah, itu. Nah, materi atau benda itu ada dua, yaitu digolongkan jadi dua, zat tunggal atau zat murni dan campuran. Nah, zat tunggal, zat murni terbagi dua, yaitu unsur dan senyawa itu, ya, unsur dan senyawa. Sedangkan campuran terbagi menjadi tiga, larutan, koloid, dan suspensi. Itu. Nah, untuk unsur itu ada 4 jenis, ya, logam, non logam, unsur logam ada, non logam ada, semi logam ada, radioaktif ada, gitu. Itu. Nah, untuk yang unsur ini partikel terkecilnya nanti atom-atom. Nah, itu unsur logam, non logam, semi logam, dan radioaktif. Nah, senyawa itu bisa dilihat dari asalnya. Nah, bisa dilihat dari jenis ikatannya itu. Dari asalnya, maka senyawa ada dua, anorganik itu dari benda mati, organik dari makhluk hidup. Nah, itu berdasarkan dengan jenis ikatannya, ya, maka ada senyawa ion karena berikatan ion, dan senyawa kovalen, berikatan kovalen itu senyawa itu. Nah, kalau senyawa itu partikel-partikel terkecilnya penyusunnya adalah molekul. Tadi yang ini unsur itu atom, ya, partikel terkecil penyusunnya itu. Oke, ya. Lanjut. Nah, sekarang pengertian tentang unsur, ya. Nah, unsur itu zat murni atau zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi, ya, secara kimia menjadi zat lain yang lebih sederhana itu. Ya, unsur itu zat murni atau zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain yang lebih sederhana itu.
unsur. Ya, partikel penyusun unsur itu atom. Contohnya unsur adalah ini unsur logam itu besi. Ya, besi itu Fe. Simbolnya sesuai dengan bahasa Latinnya itu, bukan Be ya. Ya bahasa Latinnya ferrum, makanya Fe. Tembaga itu Cu ya, karena bahasa Latinnya cuprum. Ya, jangan tembaga apa Te. Wah, kalau tembaga itu bahasa Indonesianya, bahasa Latinnya cuprum ya. Aluminium itu sama itu, antara bahasa Latin dan bahasa Indonesia sama itu. Kemudian kalau emas itu juga beda itu. Emas itu bahasa Latinnya aurum, bahasa Indonesianya emas. Hati-hati itu yang beda-beda ini, yang sering keluar ini ya. Argentum itu perak ya, Ag, kayaknya Ag. Nikel ya tetap sama, kalau nikel sama tuh Ni. Magnesium juga sama antara Indonesia dengan bahasa Latin. Kobal sama Co. Kalau kobal tuh bukan Ko ya, dalam bahasa Indonesia kobal, tapi dalam bahasa Inggris cobal ya. Seng, zinkum ya, Zn itu. Kemudian krom juga bahasa Indonesia pakai K, krom, bahasa Indonesia pakai C, krom. Timah, stanum, Sn. Plumbum ya, timbal. Itu timbal T itu ada, bukan timah ya, bukan timah, bukan timbal ya. Nanti ada lagi titanium ya itu. Nah, itu hati-hati. Raksa ya, itu bukan Ra tapi apa, hidrogen Hg ya. Raksa. Platina atau sama ini PT. Oke ya, itu unsur-unsur logam. Hati-hati. Kemudian unsur-unsur non logam. Hidrogen itu H. Karbon, nah itu beda itu Indonesia sama Latinnya itu. Carbonium C ya, ambil Latinnya itu. Nitrogen sama N. Fosfor, nah ini sama, kalau bahasa Indonesia pakai F, fosfor. Bahasa Latinnya phosphor ya, makanya pakai P itu. Oksigen sama O. Sulfur itu hati-hati itu. Sulfur bahasa ini belerang, bahasa Indonesianya itu. Hati-hati. Yang beda itu hati-hati ini, yang sering dikeluarkan dalam tes yang beda-beda ini antara nama Latin dan nama Indonesianya. Fluor. Nah, klor juga beda, pakai K, ini pakai C ya, fluor. Brom sama iod. Nah, iod pakai bahasa Indonesia pakai Y, ini iod ya. Helium sama, neon sama, argon sama, krypton sama, xenon sama. Oke. Sekarang pengertian unsur. Nah, unsur semilogam. Nah, ini. Unsur tadi unsur logam, non logam, ini semilogam. Nah, diberikan untuk semikonduktor biasanya tuh. Ada boron sama, itu silikon, Si sama, germanium ya, arsen sama. Nah, ini subnidium, jauh banget ini. Subnidium, antimon ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk semikonduktor biasanya pada elektronika. Tellurium, Te. Nah, itu ya. Oke, itu. Kemudian contoh unsur radioaktif yang digunakan untuk nuklir ini: uranium, polonium, plutonium, neptunium, radium, francium, radon, thorium, actinium ya, Ac lah itu. Jadi itu semuanya itu nanti kalau Anda menjadi insinyur nuklir ya, nah itu ini akan berhubungan dengan yang ini nih. Nah, kemudian ini sistem periodik unsur. Nah, ini jadi unsurnya sangat banyak, maka supaya mudah dipelajari digolongkan seperti ini nih. Ya, ada yang golongan ya, ada golongan 1A, 2A, 3A, loncat nih ya, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ke bawah itu ya. Kalau golongan ke bawah itu ya. Untuk golongan 1A, H, Li, Na, K, Rb, Cs ya, Fr. Yang kuning itu non logam, yang putih itu logam, yang merah radioaktif ya. Ya, biasanya supaya gampang diingat-ingat, hanya lewat nasihat kita rubah kesan Firaun. Nah, itu. Kemudian golongan 2A, berium, magnesium, kalsium itu ya. Itu ada hanya logam dan non logam dan radioaktif itu. Bebek mangan cacing seret banget rasanya. Nah, ya. Atau beli mangga campur sirup bagi rata. Nah, itu. Kemudian untuk yang golongan berapa itu? 3A ke bawah itu. Ya, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Bang Ali gawe Indomie telur. Nah, kayak. Kemudian yang golongan 4 ke bawah, cinta singkat, gejalanya senang pembohong ya. Yang hijau itu yang semilogam ya. Yang kuning itu non logam. Oke, itu. Cinta singkat, gejalanya senang pembohong, golongan 4A. Golongan 5A, noda panah asmara sebesar bisul. Nah, ya itu. Jerawatnya sebesar bisul ya. Golongan 6A, oh sayang, sepak terjangmu polos. Nah, ya. Golongan 7A, pikiran clean berbuah iman dan at-taqwa. Atau fitik cilik berutuna ireng atos. Nah, ya.
Golongan 7A, heboh negara Arab karena serangan rondo. Banyak TKW kesana rondo-rondo. Oke, itu ya. Kalau golongan yang ini nih, yang golongan B itu ke kiri itu. SCTIV ya, itu golongan transisi periode 3. Periode 4 tadi. Ya, secantik titik fusfa, ceria, manis, feminin, cocok nih, cuman zenit. Nah, itu golongan yang periode 4, yang zarimu nambah montok, tercermin rupawan, rahasia pendamping agar condong. Nah, yang bawahnya lagi, lama hafalan tanpa work ya, relatif kropos, iringlah petunjuk sesuatu yang hangat. Ya itulah. Kemudian berikutnya itu yang lantanida, aktinida itu semuanya radioaktif itu. CE, cewek primitif, nendang pembantu, sampai eudan gendeng, tambah doyan hot, eram temen, yo ben lumrah. Nah, itu cewek primitif ya. Tahun pertama untuk nampang pujaan, amboy cuma bikin cepat esmosi, haman muda, nomor loro. Nah, itu ya, yang putih logam, yang kuning non logam, kemudian semi logam, kemudian radioaktif yang merah. Oke. Nah, itu di situ ada nomor atomnya itu ya, nanti ada yang angka yang di bawah biasanya itu ya, nomor atom, ada massa atom. Biasanya angka yang lebih kecil itu yang nomor atom ya, itu nomor atomnya nanti. Kemudian ada massa atomnya itu yang angka yang lebih besar ya. Contohnya oksigen itu nomor atomnya 8, massa atomnya 16. Biasanya 2 kalinya biasanya umumnya. Belerang itu nomor atomnya 16. Nah, massa atomnya 32, itu 2 kalinya. Oke, ya, golongannya juga namanya ada macam masing-masing itu. Ada golongan 1A golongan alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium, golongan karbon, 4A, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, 8A gas mulia itu. Kemudian golongan B, 1B sampai 8B itu golongan unsur transisi ya, atau transisi luar ya boleh. Kemudian yang lantanida, aktinida semua golongan 3B itu, transisi dalam ya. Itulah ini massa atomnya juga itu. Kemudian untuk golongan 1A itu ya punya 1 elektron valensi ya, elektron di kulit telurnya 1. Kalau 2A 2 elektron valensi, kalau 3A 3 elektron valensi. Ini penting sekali nih. 4A yang 4 elektron valensi, 5A 5 elektron valensi, elektron di kulit terluar ya, sesuai dengan golongannya itu. Nah, periode 1 itu punya 1 kulit nantinya itu. Periode 2 punya 2 kulit, periode 3 punya 3 kulit, 4 punya 4 kulit, 5 punya 5 kulit dan seterusnya ya. Oke. Kemudian pengertian senyawa. Ya, senyawa adalah gabungan 2 atau lebih jenis unsur secara kimia yang perbandingan masanya tertentu dan tetap itu. Ya, itu. Nah, oke. Untuk senyawa ini partikel penyusun senyawa ya, senyawa kovalen itu molekul. Ya, itu. Partikel penyusun senyawa ion itu nanti adalah ion. Ya, nah, ion positif, ion negatif. Ya, ion positif, ion negatif. Nah, itu. Kemudian contohnya senyawa itu glukosa. Itu senyawa kovalen SK ya. C6, H12O6. Ya, itu. Gula itu C12, H22O11, senyawa kovalen. Urea CONH22 ya, senyawa kovalen. Alkohol, garam dapur itu NaCl, senyawa ion ya. Air itu senyawa kovalen. Pokoknya kalau non logam dengan non logam itu kovalen ya. Nah, itu NH3 senyawa kovalen ya. Karbon dioksida senyawa kovalen CO2. Obat mah MgOH2 senyawa ion karena ada logamnya Mg itu magnesium. Kapur itu senyawa ion, ada Ca-nya logam kalsium. Gips itu MgCO3 itu senyawa ion, ada logamnya. Pencahar itu MgSO4 ya, pencahar itu urus-urus ya, obat itu penyembuh orang sembelit ya, kebebelen. Nah, bahasa Jawanya kebebelen. Nah, kemudian gambarnya ini atom. Atom itu sendirian itu. Nah, misalnya atom ini yang lingkaran ini ya, atau yang lingkaran tapi hitam, nah itu atom. Kalau ion itu ada muatannya positif negatif gitu ya.
Kalau H2O, nah itu hanya ada dua kecil yang hitam, oksigennya itu ikatannya seperti itu. CH4 ya. C-nya itu yang hitam ya. C itu karbon kan hitam arang ya. Nah, kemudian H-nya itu yang 4 itu yang kecil-kecil itu. CO2 seperti itu gambarnya itu. C-nya yang tengah-tengah, O-nya C sama O itu hampir sama besarnya. NaCl itu ion positif Na dan negatif Cl ya. O3 itu seperti itu. Ya, H2 itu seperti itu ya. Oke ya, itu ikatannya. Nah, molekul itu ada molekul unsur, molekul senyawa. Ya, molekul unsur itu terdiri atas unsur sejenis itu O2, H2, P4, S8, Cl2, O3 ya. Itu tersusun atas unsur yang sejenis. O dengan O bergandengan, H dengan H bergandengan. Ibaratnya orang masih jomblo lah. Dia kenalnya hanya kakaknya saja, adiknya saja ya, yang satuan H2O2 P4 ya. Tapi kalau senyawa itu molekul senyawa. Nah, molekul senyawa itu ya itu sudah ibaratnya orang sudah berkeluarga itu. Nah, itu beda. H dengan O kan beda. Ya, Na dengan Cl beda. C dengan O CO2 beda ya. Itu senyawa, molekul senyawa. Ada molekul unsur, molekul senyawa. Nah, itu. Nah, molekul senyawa kovalen bisa molekul senyawa ion. Oke. Nah, ini masih banyak. Nah, nanti sampai sini. Kemudian berikutnya ini perbedaan senyawa dan campuran. Ya, perbedaan senyawa dan campuran. Ya, kemudian perbedaan 3 jenis campuran. Nah, kemudian pemisahan campuran. Nah, kemudian penentuan kadar. Ya, berikutnya itu pengenceran. Ya, kemudian di sini ada kadar-kadaran ya itu ya. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Untuk ini perbedaan-perbedaan senyawa kemudian campuran itu pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.